Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini kita akan ulas permainannya Magnus Carlsen. Admin masuk ke akun Magnus Carlsen di chess.com dan dia bermain atau battle melawan Javokir Sindarov kira-kira kemarin malam atau tadi dini hari kawan. Nah, mereka bermain 18 game, Magnus menang 11 game dan 5 kali kalah dan 2 kali remis kawan. Dan salah satu gamenya yang akan kita ulas ini temanya adalah bagaimana Magnus Carlsen ini memperlakukan rajanya kawan, baik di tahap pembukaan ataupun endgame-nya. Nah, jangan kalian tiru di tahap pembukaannya, tapi di tahap endgame-nya kalian bisa mengikuti cara Magnus Carlsen. Langsung saja, seperti apa? Magnus dengan pion D4-nya mengawali permainan. Kuda F6. Ya, ini review otomatis dari chess.com kawan, tinggal pakai aja. Dan di sini pion J4, lanjut Magnus, pion E6, ada kuda F3 anti Nimzo kawan. Kalau kalian memainkan kuda C3 artinya sedang menantang Nimzo, dan kuda F3 ini bisa saja berubah ke Queen's Gambit Decline Slav atau semi Slav ataupun Katalan ya. Nah, pion D5, di sini Magnus melanjutkan pengembangan kuda C3. Dan pion C6 kita temui semi-Slav defense dari Javokir Sindarov. Magnus gajah G5 sebelum memainkan pion E3-nya. Kalau ada tanda-tanda seperti ini artinya ini langkah-langkah hafalan, langkah-langkah teori selama tahap pembukaan. Kemudian pion H6 dan Magnus menukarkan gajah pukul kuda F6. Menteri langsung keluar ambil balik dan Magnus dengan pion E3, gajah keluar dan persiapan rokade. Pion G6 kawan, di sini Magnus langsung memainkan pion E4. Ya, langkah normalnya gajah berkembang ya ke peta E2 dan mungkin gajah G7, rokade di langkah berikutnya, rokade, mungkin kuda BD7 terlebih dahulu dan seterusnya. Baru sekarang pion E4 bisa didorong kawan. Umumnya seperti itu. Tapi setelah pion G6 ini merupakan langkah teori terakhir di game ini kawan, karena Magnus memainkan pion E4 langsung sebelum rajanya aman. Pion pukul pion, kuda ambil balik mengganggu menteri, dan di sini gajah B4 cek. Kuda D2 mundur blokade. Menurut engine paling kuat, nanti raja masih bisa atau punya kesempatan untuk rokade. Tapi tidak dengan Magnus. Inilah yang jangan kalian tiru kawan. Jangan kalian tiru dari Magnus Carlsen. Magnus tidak mau rokade. Nah, menteri masih dalam posisi terancam, mundur ke G7 disarankan oleh engine. Javokir Sindarov melangkah menteri F4 mengincar kuda, menteri D3 dan di sini gajah E7, selanjutnya pion G3, menteri mundur ke C7, kemudian gajah G2, benteng siap untuk keluar, merupakan opsi kuat. Magnus memilih menteri ke E3 dan ada kuda D7, benteng D1 disarankan oleh engine. Magnus dengan gajah G2 agar benteng H ini cepat keluar kawan. Dan di sini pion B6, buka akses buat gajah. Di posisi ini kawan, hitam juga langsung bisa menantang dengan pion E5. Kalau tidak diambil, kalau diambil ya jual beli aja dengan kuda, terbuka lagi gajah terang. Seumpama ditolak, keluarkan benteng ini. Nah, sekarang sudah saatnya pion F5 dan pion ini siap dorong juga ya, cukup merepotkan nanti buat pertahanan putih. Tapi tadi setelah gajah G2 dari Magnus, pion B6 dipilih oleh Javokir Sindarov. Magnus keluarkan benteng A, benteng HD1, kemudian gajah B7, kemudian Magnus melangkah benteng AC1 dan di sini kawan raja geser. Begitu juga dengan Javokir Sindarov kawan, tidak ingin rokade pendek lagi. Benteng D8 menurut engine jauh lebih kuat. Oke, dengan raja bergeser ke F8, tinggal naik ke peta G7 mungkin di sini kawan. Nah, Magnus di sini punya kesempatan untuk dorong maju pion D5. Ini langkah terkuat. Mungkin dengan pion E pukul pion D5 terlebih dahulu, ambil balik seperti ini kawan, diikuti kuda kah ke sini ya nanti dan seterusnya. Oke, tadi Magnus setelah raja bergeser ke peta F8, Magnus memilih dengan pion C5, malah memberikan akses buat gajah terang sniper hitam kawan.
Gajah A6 cek, raja ke E1, dan Javokir Sindarov melangkah pion F5. Raja ke G7 terlebih dahulu, amankan raja, koneksikan benteng-benteng, langkah terkuat. Oke, Javokir Sindarov menyerang dengan pion F5. Kuda ke D6, langkah bagus dari Magnus Carlsen membuat langkah pengorbanan untuk membuka lajur C dan diterima oleh Javokir Sindarov. Menteri ambil balik pion D6 diikuti Magnus dengan langkah kuda E5 menyerang pion Disney bersama gajah menyerang pion G6 menantang pertukaran kuda. Itulah kombinasi yang dipersiapkan oleh Magnus Carlsen dari pengorbanan pion sementara di petak D6 tadi. Caplok kuda pukul kuda E5 ambil balik oleh pion Discover Attack dan pionnya juga jatuh di langkah berikutnya kawan. Menteri B4 cek, blokade dengan menteri menantang pertukaran dan sebaiknya juga diterima oleh hitam. Jual beli seperti ini kawan. Javokir Sindarov mencoba ancaman skakmat. Menteri B5, ada benteng C2. Nah, kemudian benteng H7 persiapan juga mengisi lajur terbuka penukah, tapi masih cukup kuat. Ada bentengnya Magnus Carlsen, pokoknya dia dipersiapkan keluar, pertahankan baris ke-7. Di sini pion A4, langkah bagus dari Magnus Carlsen membuat langkah pengorbanan kawan. Tidak terburu-buru untuk ambil pion ini, ancam menteri tusuk benteng karena ada potensi skakmat di peta F1. Jadi, defleksikan posisi menteri terlebih dahulu dengan pion A4 dan menteri C5. Menteri pukul menteri, skak, ambil balik, kemudian angkat benteng. Magnus Carlsen ambil pion ini kawan, bagusnya angkat benteng ke D6, tekan pion yang di sini dan benteng bisa digeser, jaga pion yang di sini, tapi memilih dengan benteng B8. Magnus disarankan ambil pion E6, Magnus memilih meluncurkan gajah ambil pion C6 sehingga ada benteng E7. Kalau tadi kawan memilih ambil pion yang di sini, benteng ini masih bisa ya mengincar pion yang di sini, mengincar pion yang di sini. Mungkin ada benteng juga mengincar pion di sini kawan. Ya, skak dulu, cek di sini. Raja G7, ada pion F4. Oke, kita lanjut ke permainan aslinya kawan. Sampai di mana tadi? Lupa. Kita mundur saja langkah-langkahnya. Nah, memilih gajah ambil pion C6 dari Magnus Carlsen. Ada benteng E7, kemudian Magnus melangkah gajah ke F3. Ke sini kawan, bagus untuk mengincar pion ini. Tapi memilih gajah mundur ke F3 ditantang dengan gajah B7. Nah, gajah ke sini. Pertukarannya di sini merupakan langkah kuatnya menurut engine. Memilih gajah ke E2, lanjut Magnus, kemudian ada gajah D5. Gajah B5. Ada benteng C7. Raja mulai bergerak. Nah, disinilah Raja Magnus sudah mulai beraksi kawan. Kalau di pembukaan tadi Raja naik, jangan kalian tiru. Pergerakan Raja di endgame ini bolehlah kalian tiru. Raja bergerak ke peta D2 walaupun engine tidak menyukainya. Raja hitam juga bergerak ke E7, Magnus dengan pion. Ya, sebentar, Magnus Carlsen telepon kawan. Sebentar ya. Bukan Magnus Carlsen kawan, ada yang menawari kikil lontong kikil. Bukan Magnus Carlsen. Tadi di sini sebelum Raja naik ke peta D2, Magnus juga tadi punya opsi ya dengan pion B4 langsung. Oke, Raja naik dulu, Raja hitam juga naik. Nah, di sini Magnus baru bermain dengan pion B4-nya. Dorong maju pion C4. Nah, Raja ke C3. Blokade laju pion kawan, kawal pion-pion di sini. Dan benteng pun siap juga direposisi. Javokir Sindarov dengan benteng B6 blunder. Nah, Magnus memanfaatkannya untuk melakukan pertukaran benteng pukul benteng, pion ambil balik, dan sekarang Raja ke D4 lanjut Magnus. Aktif terus menuju center, siap juga jual beli di sini. Karena Magnus sekarang punya kesempatan dengan pion mayoritasnya sisi menteri 2 melawan 1 pion, Magnus bisa menang. Nanti diikuti dengan pion F5, tertutup juga permainan di sisi raja. Jadi benteng A7, pion disikat oleh Magnus, benteng ambil pion A4, dan gajah pukul gajah. Kalau benteng ambil pion yang di sini tinggal blokade dengan gajah mundur kembali. Jadi pion ambil balik kawan. Ya, mau gimana lagi ya? Ternyata salah ambil gajah ini kawan.
ambil pion di sini kah? Tapi gajah bisa ke sini, ke sini. Ya, mungkin inilah salah satu opsinya ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Di sini tadi memilih, pion ambil balik gajah D5. Raja langsung ambil pion dan langsung naik kawan, diikuti benteng Shapskak di situ. Benteng ambil pion B4, benteng C7 cek, raja mundur ke situ, raja ke E6, Javokir Sindarov menyerah. Karena raja tinggal geser, potensi juga ada skakmat, pion-pion ini jatuh, sudah nggak bisa ditolong hitam kawan. Anggap contoh di sini kalau kalian melangkah ke sini ya skakmat 1 langkah. Kalau anggap contoh benteng geser, sewaktu-waktu bisa blokade. Ya, raja tinggal geser, potensi skakmat. Mungkin raja geser ke sini. Ya, pion ini jatuh, habis, terserah kalian mau ngapain juga menang kawan. Ambil di sini kah, tetap menang, atau dorong pion terlebih dahulu juga bisa menang juga. Oke, itulah salah satu permainan Magnus Carlsen dengan tema bagaimana Magnus Carlsen ini bermain dengan raja-rajanya. Tahap pembukaan nggak perlu kalian tiru ya, cukup di tahap endgame saja bagaimana Magnus Carlsen ini sangat aktif dengan rajanya. Semoga bisa jadi pelajaran kita, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.